Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai menyimpulkan hasil penelitian dan merumuskan saran berdasarkan temuan penelitian. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu yang pertama Aljannah Rizka dengan NIM 2003111116 dan saya sendiri Anggi Yusriana dengan NIM 20031051 yang berperan sebagai moderator dan akan memandu perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, materi yang akan kita bawakan itu ada dua. Yang pertama, rumusan kesimpulan pada penelitian tindakan kelas dan rumusan saran pada penelitian tindakan kelas. Langsung saja materi pertama yaitu rumusan kesimpulan pada PTK yang akan dibacakan oleh Aljannah Rizka. Kepada Aljannah Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumusan kesimpulan pada PTK. Yang pertama yaitu definisi kesimpulan. Kesimpulan dalam PTK ialah proses yang akan menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Atau dapat juga diartikan kesimpulan didapat setelah temuan dalam interpretasi data dibahas. Kesimpulan harus singkat, jelas, serta padat. Sesuai dengan pengertian kesimpulan merupakan intisari atau iktisar, kesimpulan harus sesuai dengan uraian, dan kesimpulan harus dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penulisan kesimpulan pada sebuah laporan penelitian tindakan kelas adalah untuk memberikan informasi secara cepat kepada pembaca tentang hasil penelitian yang telah diperoleh. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kesimpulan harus ditulis dalam bentuk pernyataan singkat, tidak bertele-tele. Beberapa prinsip-prinsip kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan ditulis sebagai pernyataan singkat. Kesimpulan penelitian tidak lagi memuat bahasa statistik atau hasil analisis data atau angka-angka. Yang ketiga, kesimpulan adalah gambaran umum dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah ditulis di bab 4. Kesimpulan selalu merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Kesimpulan dan saran berisi ringkasan dari hasil dan pembahasan, penegasan mengenai kaitan hasil penelitian dengan masalah dan tujuan penelitian, dan implikasi yang ditimbulkan oleh hasil penelitian. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aljannah yang telah membawakan materi yang pertama. Selanjutnya, materi rumusan saran pada PTK yang akan saya bacakan. Definisi saran. Saran merupakan sesuatu yang dapat dijadikan acuan untuk melangkah lebih lanjut. Saran dirumuskan berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, dan saran ditulis secara tegas dan ditujukan pada berbagai pihak. Saran yang pertama untuk penelitian lebih lanjut maksudnya akan bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam rangka meneliti yang sekiranya belum dikaji dalam penelitian sebelumnya. Saran yang kedua adalah untuk penerapan penelitian pada lembaga tempat meneliti dan sebagai pengembangan pembelajaran yang dilakukan.
Dalam penyusunan pada penelitian tindakan kelas, sebaiknya memperhatikan rambu-rambu atau syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu saran harus bersumber atau sesuai dengan simpulan yang telah dibuat. Yang kedua, bersifat konkret atau nyata, operasional, dan penting sehingga menarik untuk dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, memiliki arah atau tertuju yang jelas apakah saran tersebut ditujukan untuk guru, sekolah, atau instansi tertentu. Dan yang terakhir yaitu dapat mencakup tentang hal-hal terkait dengan metodologi penelitian. Langkah-langkah dalam pembuatan saran pada penulisan tindakan kelas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mencermati kesimpulan hasil PTK. Yang kedua, mengkaji aspek-aspek dari kesimpulan tersebut yang perlu ditindaklanjuti baik oleh guru, pihak sekolah, guru lain, atau instansi lain yang terkait. Yang ketiga, menetapkan kepada siapa atau pihak mana saran tersebut akan ditujukan dan yang terakhir yaitu, eee, adalah menulis saran. Sekian, pembacaan materi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kritik dan saran, penambahan materi dan tanya jawab. Untuk sesi kritik dan saran, tambahan materi dan, tanya jawab akan dilakukan di e-learning yang sudah dibukakan pada forum diskusi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, penambahan materi serta pertanyaan, maka langsung saja dituliskan pada forum diskusi yang sudah tertera. Baik, sekian pembacaan materi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.